Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan dari alur cerita film The Walking Dead Season 3. Jika kalian belum nonton season sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Episode ini dimulai dengan diperlihatkannya kelompok Rick yang memasuki sebuah rumah. Mereka membunuh zombie yang ada di dalam rumah tersebut. Carl pun sudah pintar menggunakan senjata dan bisa membunuh zombie. Di sebuah ruangan, Daryl menemukan burung hantu. Dia menjadikan burung hantu itu sebagai santapannya. Mereka memeriksa isi rumah itu. Terlihat di sana Lori yang sudah hamil besar. Sepertinya mereka sudah berbulan-bulan ada di jalan. Baru sebentar mereka beristirahat, T-Dog melihat banyak sekali zombie yang menuju ke rumah itu. Mereka pun segera keluar melalui pintu belakang menuju ke mobilnya. Dan film pun baru dimulai. Di tengah perjalanan mereka berhenti. Mereka melihat peta, wilayah mana yang sekiranya bisa mereka lalui dengan aman. Namun sepertinya sudah tidak ada tujuan lagi. Mereka pun berunding, mereka akan mencari tempat yang sekiranya bisa mereka tempati untuk beberapa lama. Mengingat sebentar lagi Lori akan melahirkan. Daryl mengajak Rick berburu. Saat itulah mereka melihat ada bangunan penjara di sana. Rick mengamati tempat itu, sepertinya dia punya rencana. Kemudian Rick membawa kelompoknya menuju ke sana. Tempat itu dikelilingi oleh pagar besi. Mereka harus memotong pagar tersebut agar bisa masuk ke dalamnya. Setelah itu mereka menutup kembali bekas potongan tersebut dengan tali. Akhirnya mereka sampai di ujung jalan. Rick segera membagi tugas ke masing-masing anggota. Di sana ada sebuah gerbang, mereka harus menutupnya agar zombie tidak bisa masuk ke dalam. Rick lah yang akan menutup gerbangnya. Semua mulai melaksanakan tugasnya masing-masing. Glenn, Maggie, T-Dog dan Beth bertugas mengalihkan perhatian zombie agar Rick bisa keluar dan menutup gerbang. Daryl dan Carol menembak dari menara untuk melindungi Rick. Begitu juga dengan Hershel dan Carl. Namun karena Carol belum terlalu mahir menembak, hampir saja tembakannya mengenai kaki Rick. Dan akhirnya Rick pun berhasil menutup gerbang tersebut. Mereka juga telah berhasil membunuh semua zombie yang ada di dalam tanah lapang yang ada di penjara tersebut. Mereka merasa senang karena mereka belum pernah mendapat tempat yang seluas itu sejak meninggalkan peternakan. Malam harinya Daryl tugas berjaga, sedangkan yang lain duduk-duduk sambil mengelilingi api unggun. Sambil menyantap makanan mereka membicarakan apa saja yang akan mereka kerjakan esok hari. Lori melihat Rick yang sedang memeriksa sekeliling pagar. Mereka akan membersihkan zombie-zombie itu dari sana. Mereka juga akan menggali saluran bawah pagar untuk mendapatkan air bersih. Hershel menambahkan bahwa mereka juga bisa berkebun di sana. Beth berkata kepada Lori bahwa ini akan menjadi tempat yang aman untuk dia melahirkan. Carol membawakan makanan untuk Daryl. Sepertinya di antara mereka berdua ada rasa ketertarikan satu sama lain. Saat Carol menggerakkan tubuhnya karena pegal, Daryl dengan sukarela memijitnya. Setelah itu Daryl mengajaknya kembali. Namun Carol malah mencoba merayunya. Kembali pada mereka yang berada di api unggun. Hershel ingin Beth menyanyikan sebuah lagu untuk mereka. Sepertinya Hershel ingin bernostalgia, mengenang masa dahulu sebelum dunia terkena wabah zombie. Akhirnya Beth pun bernyanyi. Of all the money or air I've ever done, I've done for 1/12 week. Ternyata suara Beth sangatlah merdu. Mereka menikmatinya. Mereka larut dalam pikirannya masing-masing. Semua berkumpul di sana.
Rick mengingatkan agar mereka segera tidur karena besok adalah hari yang sibuk untuk mereka. Mereka akan memeriksa bagian lain dari penjara itu, seperti klinik, kantin, dan gudang senjata. Mereka harus mencari senjata, makanan, dan obat-obatan. Rick mengibaratkan penjara itu sebagai tambang emas untuk mereka semua. Kemudian Rick pergi dari sana. Lori pun mengikutinya. Dia sangat menghargai apa yang sudah Rick lakukan untuk mereka. Dia meminta waktu untuk mereka beristirahat sejenak. Namun Rick tidak sependapat dengan Lori. Sepertinya sejak Lori tahu bahwa Sen mati karena dibunuh Rick, hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi. Rick juga jadi cepat marah. Lori pun meminta maaf kepadanya. Sekilas diperlihatkan seorang wanita yang masuk ke sebuah apotek. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Wanita itu bernama Macon. Dia membunuh semua zombie yang ada di sana dengan pedangnya. Ternyata dia mencari obat aspirin. Pada pagi harinya, Rick dan teman-temannya mulai membersihkan area penjara itu dari zombie. Mereka saling membantu dan melindungi satu sama lain. Mereka dibagi dua kelompok. Kelompok pertama bertugas membersihkan zombie yang berada di lapangan. Mereka adalah Glenn, Rick, T-Dog, Daryl, dan Maggie. Sedangkan yang lainnya mengalihkan perhatian zombie dan membunuhnya dari balik pagar. Akhirnya mereka berhasil membersihkan zombie di lapangan itu. Saat mereka hendak menuju ke gedung, mereka melihat banyak sekali zombie di sana. Beberapa zombie memakai helm pelindung kepala. Ya jelas itu adalah zombie polisi. Sehingga mereka susah untuk dibunuh. Daryl dan Rick menutup pintu gerbang yang lain agar mereka tidak bertambah banyak. Salah satu zombie yang memakai pelindung kepala menyerang Maggie. Namun Maggie pintar, dia membuka sedikit helm itu dan menusuknya. Akhirnya zombie-zombie itu mati seketika. Setelah mereka berhasil membersihkan zombie yang berada di tanah lapang, mereka berlima segera masuk ke dalam gedung penjara untuk mengecek keadaan di sana. Rick menemukan mayat petugas penjara, lalu dia mengambil kunci yang tergantung di pinggangnya. Dengan kunci itu mereka mengecek bagian sel-sel lain. Di beberapa sel ada napi yang sudah menjadi zombie terjebak di dalamnya. Daryl dan Rick segera membunuh mereka. Setelah dirasa semua zombie sudah tidak ada, lalu mereka masuk ke dalam gedung penjara itu bersama-sama. Sepertinya mereka akan mendapatkan tempat tinggal sementara yang lumayan nyaman. Lori berterima kasih kepada Rick, namun Rick mengabaikannya. Mereka segera memilih sel masing-masing untuk mereka tempati. Glenn memeriksa tubuh Maggie. Takut ada luka di sana. Setelah itu mereka berpelukan. Untuk sementara mereka bisa beristirahat sejenak. Adegan beralih terlihat Macon masuk ke sebuah toko olahraga. Sepertinya itu adalah tempat tinggalnya. Di sana terlihat dua zombie yang dirantai dengan kedua tangan yang sudah buntung dan mulut yang tinggal separuh. Macon masuk ke dalam ruangan. Terlihat ada Andrea di sana. Sepertinya Andrea sedang sakit. Lalu Macon memberinya obat yang tadi diambilnya. Andrea menanyakan keadaan di luar. Macon berkata bahwa di luar sangat lenggang. Andrea tahu bahwa Macon sudah berbohong. Rencananya mereka akan pergi dari sana. Namun karena Andrea sakit maka mereka tidak jadi melanjutkan perjalanan. Andrea menyuruh Macon pergi meninggalkannya karena dia merasa hanya menjadi beban saja. Pagi harinya Macon dan Andrea pergi dari sana. Tak lupa Macon membawa dua zombie itu. Sepertinya zombie itu sudah jinak. Adegan beralih di penjara. Terlihat Rick dan teman-temannya sedang mengumpulkan senjata yang mereka temukan. Tiba-tiba Carol datang memanggil Hershel. Ternyata Lori merasakan ada yang aneh dengan bayinya. Dia mengira bahwa bayinya sudah meninggal di dalam rahim. Karena tidak bisa merasakan adanya kontraksi, dia cemas. Hershel pun mencoba menenangkannya. Namun sepertinya Lori ketakutan dengan pikirannya sendiri.
Dia juga berpesan kepada Herschel jika dia meninggal saat melahirkan, dia ingin agar Herschel segera membunuhnya. Dia menyesal sudah keluar dari peternakan. Maksudnya Lori mungkin lebih baik jika dia meninggal saja di sana. Karena menurutnya anaknya ini tidak mendukungnya, sedangkan suaminya setelah apa yang sudah dia lakukan seperti membencinya. Herschel mencoba menenangkan Lori. Dia berkata bahwa dia akan berbicara kepada Rick dan Rick pasti akan berubah pikiran. Lori tahu bahwa sebenarnya Rick membencinya, namun karena Rick terlalu baik, dia tidak mengatakannya kepada Lori. Hanya sikapnya saja yang terlihat cuek kepada Lori. Lori menyesali semuanya. Dia merasa sudah membuat Rick dan Shane berselisih. Dia juga yang membuat Rick membunuh Shane. Rick dan teman-temannya mulai bersiap. Mereka akan mencari tempat kantin dan klinik di penjara itu. Dia menyuruh Carl untuk tetap tinggal di sana dan menjadi pria terakhir yang melindungi mereka semua. Mulailah pencarian itu. Mereka menelusuri sel demi sel. Terlihat banyak sekali mayat zombie yang sudah mati. Di sepanjang jalan, Glenn membuat tanda di dinding agar mereka mudah saat untuk kembali menuju jalan pulang. Tiba-tiba di depan mereka segerombolan zombie datang. Rick memerintahkan untuk mundur, namun karena panik mereka tidak melihat tanda di dinding. Di mana-mana ada zombie, sepertinya mereka sudah dikepung oleh para zombie itu. Mereka terpisah, Maggie bersama dengan Glenn. Mereka masuk ke dalam sebuah ruangan. Rick dan temannya yang lain berhasil mundur. Mereka menyadari bahwa Glenn dan Maggie terpisah dari mereka. Mereka pun segera mencari keberadaan Glenn dan Maggie. Herschel memanggil Glenn dan Maggie, namun karena tidak ada jawaban, dia segera mengikuti Rick dan Daryl. Mendengar ada yang memanggil, Glenn dan Maggie yang bersembunyi di sebuah ruangan segera keluar. Maggie memanggil ayahnya. Herschel yang berada di posisi paling belakang mendengar Maggie memanggilnya. Kemudian dia menuju ke arah suara itu berasal. Tiba-tiba kakinya dipegang dan digigit oleh zombie yang dikira sudah mati. Herschel pun berteriak. Semua menuju ke sana. Rick menembak zombie itu. Mereka segera membawa Herschel. Mereka masuk ke sebuah ruangan. Daryl dan T-Dog menjaga pintu. Untuk mendorong Herschel agar tidak terjangkit virus itu, Rick segera memotong kaki Herschel. Tiba-tiba terdengar suara dari ruangan sebelah. Terlihat beberapa orang berseragam napi berada di sana. Mereka juga kaget melihat Rick dan teman-temannya. Dan film kita lanjutkan ke episode 2. Episode ini dimulai dengan diperlihatkannya Rick yang sedang memotong kaki Herschel. Tiba-tiba mereka melihat beberapa orang yang berseragam narapidana berada di sana. Daryl dan T-Dog menangani orang-orang itu, sedangkan Rick, Glenn dan Maggie menangani Herschel untuk menghambat keluarnya banyak darah dari bekas luka Herschel. Glenn mencari obat-obatan di sana, namun dia tidak menemukannya. Dia membawa sebuah meja jalan untuk membawa pergi Herschel dari sana. Akhirnya mereka pergi meninggalkan ruangan itu, dan film pun baru dimulai. Terlihat Rick dan teman-temannya membawa Herschel kembali menuju ke gedung C. Mereka menemukan petunjuk yang Glenn tulis di dinding, sedangkan para narapidana itu juga mulai ikut keluar dari sana. Ternyata mereka mengikuti kelompoknya Rick. Sesampainya di ruangan di mana mereka tinggal, Herschel segera dirawat oleh mereka. Beth pun menangis, takut kehilangan ayahnya. Lori pun menenangkannya. Carol segera mencoba menghentikan pendarahan di kaki Herschel. Di luar sel, Daryl sedang berjaga. Masuklah kelima narapidana itu di sana. Mereka berjumlah 5 orang. Mereka merasa bahwa penjara itu adalah wilayahnya. Daryl dan teman-temannya yang warga sipil dianggap telah menerobos masuk ke penjara. T-Dog datang membantu Daryl. Perdebatan itu terdengar oleh Rick dan yang lainnya. Rick menyuruh mereka untuk tenang. Dia yang akan menangani semuanya. Rick memberikan pesan kepada Glenn agar jangan meninggalkan Herschel. Jika Herschel meninggal, Glenn harus cepat membunuhnya. Rick pun segera keluar. Dia berusaha menenangkan mereka yang berdebat.
salah seorang narapidana yang terlihat kuat di antara yang lainnya, bertanya apakah Rick dan temannya adalah penjahat yang telah merampok bank. Dia juga heran kenapa Herschel yang terluka tidak dibawa ke rumah sakit. Sepertinya kelima narapidana itu tidak mengetahui keadaan di luar penjara. Mereka telah terkunci di kafetarian selama 10 bulan. Rick mencoba memberitahu kepada mereka tentang keadaan yang sudah terjadi di luar sana. Narapidana itu juga bercerita bahwa seorang penjaga telah menguncinya di kafetarian. Penjaga itu menyuruh mereka menunggu dan memberi mereka senjata. Tepatnya 292 hari yang lalu. Seharusnya tentara nasional sudah datang menolong mereka. Rick menjelaskan bahwa saat ini tidak ada tentara, pemerintah, rumah sakit maupun polisi. Semua sudah lenyap. Mereka pun teringat kepada keluarganya masing-masing. Rick pun menambahkan menurutnya setengah dari populasi di luar sana sudah tidak ada. Mereka tidak percaya. Rick menyuruh mereka melihat keluar. Mereka sangat senang merasakan suasana udara di luar. Namun mereka juga kaget melihat banyak sekali mayat di sana. Para zombie itu mulai mendekati penjara. Rick mengatakan bahwa mereka semua sudah terinfeksi. Jika mereka mati, maka mereka akan bangkit kembali sebagai zombie. Setelah mendengar semua penjelasan Rick, sepertinya salah satu dari mereka timbul sifat serakahnya. Dia ingin menguasai penjara itu karena dia merasa bahwa dia yang lebih dulu berada di sana. Rick mulai kesal kepada orang itu. Rick berkata bahwa dia yang telah membebaskan mereka dari ruang yang terkunci. Dan kelompok Rick telah banyak berkorban untuk membuat sel penjara itu menjadi tempat yang nyaman untuk mereka tempati. Mereka pun berdebat. Namun akhirnya mereka setuju untuk kembali ke blok sel mereka lagi. Dan Rick akan membantu membersihkan blok sel mereka dengan imbalan. Mereka akan membagi separuh dari makanan yang tersisa di sana. Akhirnya mereka setuju dengan kesepakatan itu. Di lain sisi, Carol dan Lori merawat luka Herschel. Glenn pun mengawasinya. Kembali lagi kepada Rick. Mereka akhirnya kembali ke blok sel mereka ditahan. Rick dan teman-temannya juga ke sana. Rick kaget melihat persediaan makanan di sana. Akhirnya Rick dan Daryl serta T-Dog mengambil setengah dari makanan yang tersisa di sana. Di sisi lain, Maggie merasa bersalah telah membiarkan ayahnya ikut bersamanya. Dia takut jika harus kehilangan ayahnya. Glenn menenangkan Maggie. Dia berkata bahwa Herschel masih hidup dan hal ini tidak akan membunuhnya. Glenn menyuruh Maggie untuk beristirahat. Dia yang akan menjaga Herschel. Saat Maggie kembali ke tempatnya, dia melihat Beth yang sedang menjahit sebuah celana. Dia membuatkan celana yang sesuai untuk keadaan kaki ayahnya. Beth terlihat optimis akan kesembuhan ayahnya. Berbeda dengan Maggie yang sepertinya pasrah dengan keadaan. Terdengar suara orang yang datang. Ternyata Rick dan T-Dog membawa banyak makanan. Rick menanyakan keadaan Herschel. Menurut Lori, pendarahan sudah terkendali. Tidak demam juga, namun denyut nadinya masih lemah. Rick menyuruh Glenn untuk memborgol Herschel. Dia tidak mau mengambil resiko. Setelah itu Lori menemui Rick. Dia menanyakan tentang para napi tadi. Rick berkata bahwa mereka akan hidup berdampingan. Mereka akan tinggal di selnya. Namun jika itu bisa mengancam mereka, Rick mempunyai opsi lainnya, yaitu membunuh mereka semua. Lori mendukungnya, namun Rick malah terlihat baper. Lori kemudian berkata bahwa dia memang bukan istri yang baik. Namun dia tahu bahwa waktu Rick menembak Shane, tidak ada kedengkian di hatinya kepada Shane. Rick bukanlah pembunuh. Rick, Daryl, dan T-Dog sedang berada di sel para napi itu. Mereka mempersiapkan senjata dengan menggunakan kayu. Rick juga menjelaskan agar mereka tidak menggunakan pistol jika tidak benar-benar terdesak. Karena suara pistol itu akan memancing kedatangan para zombie yang lebih banyak lagi. Rick memimpin mereka untuk membersihkan zombie dari sel itu. Dia membuat kesepakatan di sana. Mereka harus tetap bersama. Jika ada yang lari, maka akan dianggap sebagai zombie. Mereka juga diberitahu cara membunuhnya. Harus dihancurkan kepalanya. Mereka pun segera memulainya.
Adegan beralih terlihat Maggie meminta kepada mereka untuk membiarkannya hanya berdua dengan ayahnya. Terlihat tangan Herschel yang diborgol, sepertinya Maggie sudah mengikhlaskan ayahnya. Dia tidak tahan melihat ayahnya menderita. Dia pun berkata bahwa dia dan Beth akan saling menjaga. Maggie pun menangis, dia memeluk ayahnya. Sekilas diperlihatkan Rick dan teman-temannya beserta kelima narapidana yang sedang membersihkan sel mereka dari zombie. Di sisi lain terlihat Carl membawa sebuah tas. Dia menyuruh Carol untuk memeriksanya. Ternyata dia membawa banyak kasa untuk perban. Carl mengambilnya dari ruang kesehatan. Lori kaget dan memarahinya. Carl membantahnya. Beth menasihati Carl untuk tidak bicara kasar kepada ibunya. Lalu Carl pun pergi dari sana. Kembali lagi kepada Rick yang sedang membereskan zombie. Mereka terus bergerak maju sambil membunuh zombie-zombie. Salah satu dari mereka terlihat memisahkan diri. Akhirnya dia diserang oleh beberapa zombie dari depan dan belakang. Dia pun berteriak karena badannya terluka terkena gigitan zombie. Rick dan yang lainnya kembali dan membunuh zombie-zombie itu. Salah satu dari mereka menggunakan senjatanya. Adegan beralih terlihat Carol dan Lori sudah berhasil membalut kaki Herschel dengan perban. Carol ingin berbicara dengan Glenn sebentar, namun Glenn tidak bisa meninggalkan Herschel. Itu adalah perintah Rick. Namun Lori dan Maggie menyuruhnya bicara dengan Carol. Kembali lagi kepada Rick, ternyata orang itu digigit pada punggung belakangnya. Untuk saat sekarang mungkin dia masih baik-baik saja, namun jika virusnya sudah menyebar maka dia akan jadi berbahaya. Mereka pun berdebat di sana. Tiba-tiba salah satu dari mereka memukul kepala orang tadi sehingga tewas. Adegan beralih, ternyata Carol meminta bantuan Glenn untuk mencari zombie wanita untuk digunakan sebagai bahan latihan saat Lori nanti melahirkan. Di lain tempat, Rick dan yang lainnya segera melanjutkan operasinya. Rick melihat mulai ada tanda-tanda yang kurang mengenakan. Dia pun berkata kepada Daryl untuk selalu waspada. Sampailah mereka di blok sel yang mereka inginkan. Rick memberikan kuncinya agar orang itu membuka pintunya. Dia menyuruh untuk membuka satu pintu saja agar mudah membunuh para zombie. Mereka pun bersiap. Namun orang itu malah membuka kedua pintunya, sehingga zombie yang masuk tidak bisa dikontrol. Dan orang itu juga dengan sengaja mengarahkan kayunya untuk memukul Rick. Untung Rick bisa menghindar, namun orang itu langsung mendorong zombie ke arah Rick hingga Rick terjatuh. Untunglah Daryl melihat hal itu dan menolong Rick. Setelah semua usai, Rick mendatangi orang itu, namun dia berkilah bahwa zombie itu menuju ke arahnya. Rick lalu membacok kepalanya. Seseorang temannya berusaha melawan lalu kabur dari sana. Sedangkan dua orang yang lain masih tetap di sana dalam pengawasan Daryl dan T-Dog. Rick mengejar orang tadi hingga orang itu berhasil keluar dari sel. Ternyata di luar banyak sekali zombie. Rick segera menutup pintunya dan menguncinya dari dalam. Orang itu memohon kepada Rick agar dibukakan pintunya. Namun Rick tidak memperdulikannya. Dia malah menyuruh orang itu untuk berlari. Di sisi lain terlihat Maggie masih menunggu ayahnya sadar. Namun tiba-tiba nafas Herschel berhenti. Beth yang melihat hal itu segera mengecek ayahnya dan berteriak meminta tolong. Lori datang dan memberikan pertolongan kepada Herschel. Tiba-tiba Herschel memeluknya. Semua kaget. Mereka pikir Herschel telah berubah menjadi zombie. Carl pun sudah bersiap dengan pistolnya. Kembali kepada Rick, dua orang napi yang tersisa memohon ampun kepada Rick. Mereka berkata bahwa mereka tidak sama dengan temannya yang lain.
Mereka bukanlah pembunuh. Orang itu terus menghibah hingga akhirnya Rick mengampuni mereka berdua dan mengantarkan mereka ke sel yang akan mereka tempati. Lalu mereka pergi dari sana. Want to know what's outside? Consider yourselves the lucky ones. Word of advice. Bodies outside and burn them. Kembali ke sel blok C. Sesampainya Rick di sana, Carl langsung memberitahunya bahwa Herschel tadi sempat berhenti bernafas. Namun ibunya menyelamatkan Herschel. Rick lalu melihat keadaan Herschel. Dia melihat mata Herschel terbuka. Semua senang melihatnya. Rick melepaskan borgolnya. Di luar gedung, Carol mulai belajar untuk mempraktekkan ilmu dalam bersalin yang sudah diajarkan oleh Herschel menggunakan zombie. Di saat yang sama, Lori sedang berdua dengan Rick. Mereka melihat banyak sekali mayat zombie di sana. Rick berkata bahwa besok mereka akan membersihkannya. Lori senang, dengan begitu Carl akan punya tempat yang aman. Rick memuji Lori bahwa dia bukanlah ibu yang buruk. Namun Lori menyadari bahwa dirinya bukanlah seorang istri yang baik. Namun hari ini adalah hari baik untuk mereka, di mana mereka punya makanan dan Herschel juga masih hidup. Namun semua itu tak akan terjadi jika Lori tidak menyelamatkannya. Mereka saling memuji, sepertinya gunung es di antara mereka berdua mulai mencair. Rick memegang pundak Lori dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Lori pun merasa bahagia dan film pun bersambung.